Semua adik saya kumpulkan di sini, rumah ini saya kumpulkan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya rumah yang dia tempati satu-satu itu jadi udahlah saya kasihkan aja lah. Kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa menggandeng istri di tanah suci, nggak ada lagi. Kita bisa seperti ini itu karena doa kedua orang tua dan doa seorang guru, dan guru-guru kita mendoakan yang terbaik. Ya we cati mama cenah sak ejajah. Mun ujang cenah hayang bolak-balik ke tanah suci, bolak-balik hajian, bolak-balik umrohan. Iya we ti mama sok bacakeun. Karena jarak itu gini. Antara syirik dan sunnah itu hanya setipis. Beda tipis lah. Betul. Kita jangan mencari kesenangan, tapi carilah ketenangan. Akulah para pencarimu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sobat ngopi, ngobrol penuh inspirasi, kita bertemu kembali di acara ngopi bersama saya Andris Pajar, dan kita nanti akan ngobrol banyak, ngobrol insya Allah penuh inspirasi dengan Bapak Haji Gunawan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai Cianjur ya Pak Haji. Setelah ya insya Allah dengan keinginan yang kuat, ingin bersilaturahmi dengan salah seorang pengusaha di Kabupaten Cianjur ini, kami ingin menggali potensi ataupun menggali obrolan-obrolan yang penuh inspirasi bagi para kader Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, dengan Bapak Haji Gunawan. Pak Haji, mangga beli sambil ngarokok, mangga bebas ngobrolnya. Badai Sunda Indonesia bebas. Ngudud bebas Pak Haji. Pak Haji, kalau Pak Haji itu sudah lama di Cianjur ya? Cianjur dari tahun berapa ya? 88. 88, oh udah 88. Lama, subhanallah. 88 berarti 35 tahunan lah. Subhanallah. Ini boleh diceritakan dari awal mula Pak Haji ya, dulu aslinya dari mana sampai akhirnya merantau ke Cianjur ini, mangga dari Pak Haji. Kalau asli saya lahir di Bandung. Di Bandung. Tepatnya Ya, di mana Pak? Di daerah Cikanang, Cimareme. Cimareme ya, lahir di situ ya. Iya. Ikut orang tua tugas ke daerah Cianjur Selatan tahun 71. Iya, iya. Saya besar di sana, SD, SMP di Tangeung. Tahun 86 83 Cianjur lupa. Sekolah Cianjur di SPG. Oh di Cianjur ya, udah Ya, Cianjur. Di SPG PGRI. Iya. Halus nama jadi guru itu. Oh, calon guru ya. Subhanallah. Tapi kababang. Tapi akhirnya jadi pengusaha. Subhanallah. Pengusaha. Cuma tukang keresek lah. Iya. Cuma tukang keresek lah gitu. Tawado ari di NU masuk ieu ya. Dulu sekolah. Iya. Saya kerja 12 tahun di toko plastik. Iya. Kerja 12 tahun di toko plastik. Tahun berapa Pak Haji itu Pak Haji? Tahun 88 kerja. Belum nikah ya? Belum nikah ya. Belum. Sampai tahun 2000 kerja itu. Subhanallah. Saya nikah tahun 97. Iya. 3 tahun 97. Sama orang sini, Cianjur? Enggak, bukan. Sama dari sana juga? Cianjur Selatan juga. Orang Kidul. Pak Kidulan ya, subhanallah. Tahun 97 nikah. Tahun 99 punya anak. Ya tahun 2000
Ya awalnya dari keresahan lah. Keresahannya gini, keresahannya kan. Saya berpikir dulu gini, kalau ikut kerja di orang, gitu kan. Kalau untuk makan, ya Allah udah menjamin untuk makan rezekinya ya. Rezekinya kan seperti Allah janjikan kan, udah dijamin pastilah bisa makan. Gitu. Iya, iya. Tapi untuk hidup, kalau kita nggak memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, ya gimana? Ya saya di tahun 2010 berarti ya. Di tahun 2000. Tahun 2000. 99 punya anak, lahir 1. Tahun 2000 saya keluar. Kita mencoba usaha sendiri. Mandiri ya. Mandiri ya. Gitu. Mandiri jadi karena saya dulu kerja di toko plastik gitu kan, toko plastik. Keluar tahun 2000 ya kita kan sedikit banyaknya udah tahu tentang perplastikan gitu kan. Oh iya, udah tahu betul, udah betul. tahu. Ya kita ngampas kecil-kecilan lah ke pasar. Tuh. Dengan modal nol. Oh dengan itu nol ya? Nol, nggak punya modal. Subhanallah. Kita pun cuma modalnya orang percaya jadi gini ya. Ceritanya gitu. Jadi saya tuh dulu itu kan sales, kerja di orang sales, udah keluar gitu kan, otomatis dengan orang pasar tuh kenal. Iya, pasti itu. Kenal gitu Iya, kan. benar. Tahun 2000 ya keluar, ya udah keluar itu kayak kita kan modalnya cuma kenal sama orang pasar, Iya. sama orang grosir. Iya. Jadi saya itu memposisikan diri di tengah. Betul. Kita kan nggak punya modal, kita nggak punya nol. Jadi istilahnya karena kita kedekatan dengan orang pasar itu udah deket gitu. Asalnya kalau istilah kasarnya mah, lu butuh apa, gua bisa adain gitu kan istilahnya. Betul. Dia anu butuh naon, dia sok butuh naon. Kan orang harga udah tahu. Misalkan barang ini A, harganya segini. Misalkan A, harganya Rp100. Orang kan udah tahu harganya 100. Kalau saya cuma menjawab tadi, kamu butuh barang ini, butuh barang ayo, oke lah, saya adain, saya cari. Betul. Istilahnya kita ngambil ke grosir gitu kan. Bisa ke grosir kita kan dengan grosir kenal juga gitu kan. Akhirnya ada potongan harga potongan harga, ya kita bawa ke pasar. Harganya berapa? Kan istilahnya, lu tak tahu kan harganya ini berapa? Orang udah pada tahu kan harganya berapa, ya udah aja harga mau berapa terserah, mau ngasih untung berapa. Betul. Jadi kita nggak bikin margin, ini harus margin segini, ini harus segini marginnya, enggak. Karena sudah pada tahu kan Udah pada harga, tahu harganya. terbuka aja, bukbrak lah istilahnya ya. Bukbrak we gitu kan. Iya. Bukbrak gitu kan istilahnya. Sok tah modal ieu sabaraha bisa beli sabaraha 10 sok 10 sabaraha sabaraha lebihan lah keur rokok. Nah, Pak Haji punten. Yang itu Pak Haji itu adalah toko-toko tersebut itu langganan dari perusahaan Pak Haji sebelumnya atau gimana? Juga. Oh enggak juga. Oh beda lagi. Beda lagi Iya. gitu kan. Karena prinsipnya itu kalau prinsip saya dulu, saya keluar karena kalau anak-anak sekarang itu gini. Kalau anak-anak sekarang kebanyakan yang saya perhatikan, begitu dia keluar dari perusahaan, dia membangun perusahaan sendiri, hal yang pertama dilakukan orang itu adalah menyaingi bosnya. Oh iya. Itu bunuh diri. Iya betul. Itu bunuh diri. Kalau gitu mah enggak, saya enggak menyaingi bos. Bersama-sama mungkin. Bukan enggak. Saya orang tahu siapa saya. Oh iya. Saya cuma sebagai penyambung aja. Penyambung, orang butuh apa saya ada, orang butuh apa saya ada gitu kan. Betul. Terus belajar sekian tahun gitu kan. Sampai berapa tahun tuh Pak Haji seperti itu? 2000 sampai 2000 sampai 2005 lah adalah. 5 tahunan ya. 5 tahunan. 2005 saya ketemu dengan bos di Bandung. Dengan si pemilik pabrik kresek. Betul. Nah, pabrik kresek. Kita ngobrol jauh gitu kan. Sampaikan dia itu
ngasih kepercayaan, Betul. ngasih barang. Nggak gede lah dulu mah. Dulu itu per minggu itu paling dikasih cuma 6 juta lah barang. Jadi kita dikasih barang 6 juta. Dengan tempo seminggu. Kita pasarin 6 juta terus aja. Naik di 10 dikasihnya. Naik lagi jadi 20 juta per minggu itu dikasihnya. Iya. Terus aja berjalan. Ya sampai sekarang lah. Itu maksudnya 6 juta, 10 juta itu apanya Pak Haji? Harga Dikasih nilai barangnya. nilai uangnya ya? Ya barang itu dinilai 6 juta. Kan A, B, C, D tambah ini berapa nilainya jadi 6 juta. Cuman segitu dikasihnya. Betul. Dikasih terus karena mau berlaku terus berjalan dari tahun ke tahun gitu kan. Itu kan. Iya. Berjalan. Ya akhirnya udah beberapa tahun. Akhirnya ya saya memikirkan kita harus punya brand dong. Oh, iya. Nah, kalau dapat pelan-pelan kita bikin brand, bikin nama. Oh, yang ini yang apa? Gun plastik gitu. Ya. Itu brand Pak Haji ya? Itu brand. Tahun berapa itu didirikannya? Itu tahun 2008. Oh, 3 tahun setelah tadi ya? Dari 2008. Itu udah dipaten kan Pak Haji? Enggak lah, bukan paten-paten kita mah karena nama saya Gunawan. Oh, Ya. Benar Pak Haji. Kalau saya kan begini, simpel aja pikiran. Nama saya kan Gunawan. Saya bergerak di bidang plastik. Udahlah yang gampang. Gun plastik. Biar orang gampang mengenal, bahkan mengingat. Udah Gun, apa plastik ya, gue lah Gun plastik aja udahlah gitu. Jadi alhamdulillah untuk Cianjur ini sekarang kan orang tahu saya itu Gun plastik aja gitu. Oh, gitu. Gun plastik gitu kan awal-awal mah. Saya nggak buka toko dulu. Oh, Enggak, kalau buka toko itu dari tahun 2012. Oh, yang di sebelah sana itu Pak Haji? Baru toko kecil-kecilan lah. Iya. Ya nggak pasar ke pasar gitu kan. Nggak pasar ke pasar. Gitu. Enggak. Cuman ya kalau saya percaya itu kalimat manjada wajada itulah. Oh iya. Nah, saya percaya itulah. Kalau Allah misalkan kalau Allah udah menantikan seseorang, tidak bisa menghalangi gitu kan. Betul. Yang penting mah, ya gitu. Kalau saya mah untuk saya pribadi, iya karena bodoh, wa iya karena nasta'in. Iya. Itu patokannya gitu kan. Kalau saya pribadi gitu kan. Iya. Karena memang nggak, apalah, kita bukan lahir dari seorang, misalkan saya keluarga pengusaha kalau enggak lah. Nah ini Pak Haji ini perlu disampaikan nih ke para sobat ngopi semuanya, bahwa masa lalu Pak Haji dari mulai Pak Haji menikah kan, setelah itu bagaimana, apakah sudah langsung punya rumah seperti ini atau bagaimana, itu perlu disampaikan dulu bagaimana kisahnya. Enggak lah. Saya menikah tahun 97. Iya. 97 ya biasalah. Baru awal menikah karena di kontraktor lah, kontrak sana, kontrak sini. Oh, subhanallah. Pindah dari gang satu ke gang lain. Di Cianjur ya? Di sini sekitaran sini. Sekitar aja. ini ya. Sekarang sini lah pindah gitu kan. Alhamdulillah dengan campur tangan Allah ya saya bisa kebeli rumah tahun 2004. Subhanallah. 2004 saya baru kebeli rumah gitu. Ukurannya cuman 52 meter. Iya, rumahnya iya. itu. Masih ada sekarang rumahnya. Gitu. Oh Pak Haji banyak nih rumahnya. Sobat ngopi, Pak Haji banyak di Bandung, di mana ya. Di sini saja. Soalnya kan maksudnya gini, ini jadi inspirasi kan. Ini ngobrol penuh inspirasi. Bagaimana Pak Haji dulunya pernah di pertemuan yang lalu ngobrol bahwa Pak Haji hanya membawa baju celana yang dipakai Pak Haji ya. Baju celana yang dipakai pertama keluar dari rumah itu. Nah ini peran orang tua Pak Haji. Sok silakan sambil ngopi, sambil merokok Pak Haji ini. Nah, bebas lah. Sok. Peran orang tua itu ya bagi saya itu alhamdulillah sangat besar. Subhanallah lah. Ya. Udah nggak kuat lah saya kalau ngomongin orang tua nggak kuat saya lah. Subhanallah. Ini nggak kuatnya gini lah, cerita gini lah. Ayah saya itu kan cuma seorang guru SD. Di Cangkora?
Enggak, di Cianjur kan di Tanggung. Oh, di Tanggung ya. Cuman seorang guru SD, semua orang tahu gaji guru SD tahun 90-an. Berapalah? Luar biasa. Enggak, dengan anak 9 orang. Subhanallah. Saya kan saya anak kelima. Jadi saya itu punya kakak 4, punya adik 4. Ya Allah. Iya. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Rancatan cuk langsung. Cuk langsung sama rancatan gitu kan. Jadi orang tua itu ya kalau di mata saya sendiri lah, terutama almarhum ibu saya gitu kan. Iya. Subhanallah dia itulah. Anak saya, bapak saya ya alhamdulillah, subhanallah lah. Saya belum melihat perjuangan orang tua ke anaknya sampai segitunya. Betul, betul aja. Karena gini lah, ini terlepas dari kalau saya kan keluar dari orang-orang Nahdiyin gitu kan, orang-orang Nahdiyin gitu kan. Orang-orang Nahdiyin itu kan terkenal dengan kealimannya, kealiman dengan kesolehannya, terkenal dengan ketawaduannya. Itu orang Nahdiyin gitu. Bukan tawadu teramawa duit, bukan ya? Tawadu asli nih, Mak. Tawadu asli. Iya. Gitu kan. Jadi alhamdulillah mungkin beliau mendoakan anaknya, subhanallah nggak ada taranya gitu kan. Betul. Jadi ceritanya beginilah ceritanya teh. Kalau saya kan nggak tahu lah, cuman ini cerita dari almarhum ibu gitu kan. Jadi saya itu sama almarhum bapak itu puasa dari semenjak ngidam sampai saya lahir nggak berhenti puasa. Ya Allah. Almarhum bapak itu. Bapak tuh terus gitu kan. Dia kan bergurunya ke daerah Bandung karena lahir di Bandung. Dari Mama Cangkorah. Oh iya. Nah, apa yang aura dia itu andalan dia cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb. Iya. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia itu terus aura gitu kan. Sampai dia menjajahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim berikut dengan doanya gitu kan. Alhamdulillah. Ya izin Allah lah. Izin Allah. Izin Allah. Alhamdulillah berkah doa gitu kan. Sekarang kalau dibilang ada itu enggak juga lah. Kalau bilang kurang juga enggak lah, cukup. Nah ini cukup. Tawadunya ini nih Pak Haji nih. Enggak cukup lah. Agak gini ya cukupnya kan. Cukup itu kan kalau saya pribadi memposisikan, oh udahlah cukup inilah. Cukup. Kenapa cukupnya jadi gini? Sebelum almarhum ibu meninggal, gitu kan, beliau itu mewasiatkan titip adik-adik saya yang 4 itu. Iya. Adik-adik saya yang 4 dititipkan sama beliau. Ya saya sebagai seorang kakak, sebagai pengganti seorang ayah, sebagai pengganti seorang ibu bagi adik-adik saya gitu kan. Jadi bertanggung jawab full. Betul. Jadi akhirnya gini kan. Alhamdulillah kemarin tahun sebelum berangkat umroh bulan Januari tahun 2023. Saya sebelum umroh Januari 2023, semua adik saya kumpulkan di sini, rumah ini saya kumpulkan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya rumah yang dia tempati satu-satu itu jadi udahlah saya kasihkan aja lah. Misalkan si A dia rumah ini kan ini rumah saya, ya udahlah buat dia. Ya ini masih sini, ya udahlah buat dia. Jadi adik-adik Pak Haji itu semuanya menempati rumah Pak Haji. Awalnya. Sekarang udah rumah dia. Akhirnya sama Pak Haji diikrarkan di sini. Nah ini Pak Haji. Itu mah luar biasanya. Itu mah cuma melaksanakan amanat aja. Betul. Itu bukan karena saya diamatkan oleh orang tua nitip. Jadi ya kalau pikiran saya gini kan. Pikiran saya kan sederhana kan. Hidup ini kan, sekarang ini kan, kita udah berumah tangga, yang penting itu kan rumah. Betul. Udah punya rumah gitu kan. Kalau kita udah punya rumah, istilahnya, kalau untuk makan aja gampang. Betul.
gampang. Misalnya kita udah punya rumah, gak ada kerjaan, nggak untuk makan, gampang lah. Cuman misalkan kita pergi ke pasar lah, pergi ke pasar. Ada orang yang mau balik, kita bawain belanjaannya, ingat ikhlas segala macamnya. Saya jamin ada lah buat makan. Betul, betul Pak Haji, luar biasa. Ada kalau buat makan. Tapi kalau kita belum punya rumah, istilahnya kan, kita harus mikirin kontrakan atau kita harus bikin sewaan. Enggak. Tapi kalau ada, makanya yang pertama saya berikan ya mereka ya alhamdulillah. Itu empat-empatnya Pak Haji ya? Semua alhamdulillah. Semua. Daerah ini Cianjur juga? Di sini semua. Alhamdulillah. Jadi di sini nah ini Pak Haji, nikmatnya itu kita bersama saudara-saudara ya. Satu karena gini Pak Haji, saya kalau ke Tanah Suci kan kita mutawif kita dari Madura ya. Saya tanya Mas itu di sini terus apa betah di sini? Boro-boro Ustadz, saya itu sebenarnya pengen pulang kampung. Kalau ada kerjaan di kampung saya itu mau pulang. Karena emang paling enak di kampung sendiri. Apalagi kalau ada pekerjaan, kata dia, saya mau ngegaidin siapa nanti di Madura katanya. Seperti itulah. Jadi Pak Haji alhamdulillah ini di Cianjur Pak Haji menjadi salah seorang pengusaha yang cukup sukses ya. Di bidang plastik kan kita pengen tahu nih, plastik itu kantong kresek Pak Haji yang hitam itu atau seluruh plastik? Ya kita mah cuma jual seluruh plastik aja, kebutuhan kantong kresek. Itu asal mulanya si plastik itu kan berarti dari sampah. Sampah itu ya air mineral gitu. Atau enggak, kalau bebas gini, ya? Kalau plastik begini kan, hukum plastik itu satu kali plastik ya selamanya plastik. Oh iya. Jadi bekas apa aja yang penting sampah plastik kita kumpulin, kita cuci, kita daur ulang ya kita jadiin barang. Kresek kayak gitu kan. Yang dulu tadi Pak Haji menyampaikan senilai 6 juta sampai 20 juta, kalau sekarang itu harian itu sampai berapa ton Pak Haji nih disuplai ke berbagai perusahaan gitu? Enggak tontonan lah. Nah, iya Pak Haji Maya. Enggak tontonan lah. Subhanallah. Alhamdulillah ada aja lah. Kalau untuk makan anak, untuk makan istri gitu kan, untuk kebutuhan sehari adalah cukup lah gitu kan. Cukup lah kita untuk ibadah juga cukup lah ada. Cukup buat umroh 3 bulan sekali. Cukup. Ini menyaingin mutawif, ini menyaingin pembimbing. Nah, udah pantas memang jadi pembimbing juga Pak Haji mah. Tapi Pak Haji kalaulah boleh saya menyampaikan nih, saya itu memang suka melayani para jamaah bareng dengan Pak Haji ya di travelnya itu namanya Zentur ya. Yang owner itu Pak Kiai Haji Zainal ya. Jadi kita kalaulah boleh sebetulnya ketika di Tanah Suci itu Pak Haji itu khusyuk ketika sendiri atau berdua dengan istri. Jadi kan ketika di sana harus melayani seluruh jamaah. Boro-boro akhirnya sekarang kita ini nih jamaah ada yang begini. Pada akhirnya ya Allah memang mungkin ketika saya itu ditugaskan untuk melayani ke sana itu adalah untuk bisa melayani para jamaah, mungkin itu oleh Allah. Ya mau bagaimana lagi kan? Ketika bareng istri kemarin, bareng anak-anak, tetap aja melayani, istri juga melayani yang perempuannya akhirnya. Subhanallah. Nah, kalau Pak Haji mah kan ke sana nggak perlu melayani. Nah, ini kelebihan di sini Pak Haji. Enaknya umroh itu ya. Kenikmatan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa menggandeng istri di Tanah Suci, nggak ada lagi. Yang saya rasakan, benar yang saya rasakan itu kan. Jadi gimana istilahnya teh? Yang paling membahagiakan kita itu kita bisa berjalan bareng di pelataran Masjidil Haram berdua dengan istri, subhanallah. Mudah-mudahan Pak Haji. Terus kita berdoa di depan Baitullah, kita berdoa. Istri di samping mengaminain, kita yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Itu kenikmatan yang paling nikmat yang saya rasakan. Dan harapan seluruh pasangan. Harapan seluruh pasangan seperti itu Pak Haji. Iya sih. Semua saya rata-rata saya tanya, harapan terakhir ketika sudah dipunyai semuanya apa? Pokoknya saya ingin menggapai Baitullah.
menunaikan ibadah, kalau nggak haji ya umroh. Nah, ini kan Pak Haji diberikan nikmat luar biasa, sering berangkat ke sana dari hasil usaha yang tadi, terus hasil doa dari orang tua juga. Terus saya dengar katanya itu dari khidmat ke guru. Tahun sekarang Pak Haji katanya mau memberangkatkan para guru ya, guru-guru ngaji atau bagaimana Pak Haji itu? Atau gimana? Ya, bisa dibilang begitulah. Iya, iya, Bisa iya. dibilang begitulah. Jadi gini lah ceritanya kan. Beliau, ayah saya itu kan berguru Betul. ke seorang namanya Kiai Haji Api Haji Udan Nur Falah. Beliau adalah salah satu murid dari Mama Cangkorah Bandung, Betul. gitu kan. Mama Siroj ya? Mahdi Sirojul Munir yang Cangkorah itu. Iya. Kalau yang dari Cililian makomnya di sebelah kiri itu kan. Betul. Itu kan. Jadi itu mah bentuk saya mahabbah aja lah, bentuk mahabbah ke guru aja lah. Karena kita bisa seperti ini itu karena doa kedua orang tua dan doa seorang guru, dan guru-guru kita mendoakan yang terbaik. Betul. Jadi ada satu ijazah lah saya mah. Saya dulu pernah ziarah ke daerah Tasik. Iya, iya. Namanya daerah Kudang. Betul. Kiroat. Nah, Kudang itu kan. Saya dulu pernah dijajahin sama beliau itu. Mama Kudang ya? Mama Kudang ini. Dulu saya nggak punya apa-apa. Ini ngomong segini, Jang. Terus ke haji can. Wah, mama cinta kurang ke haji abdi mah cinta gitu kan. Hayang cenah bolak-balik ka tanah suci. Sanu nu alim mama cenah abdi teh tanah suci. Ieu we cati mama mah cenah sak ijazah. Mun ujang cenah hayang bolak-balik ka tanah suci, bolak-balik hajian, bolak-balik umrohan. Ieu we ti mama sok bacakeun. Sawaragna insyaallah. Eta salawat Ibrahim. Nuhun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu aja. Eta terus. Iya. Terus dibaca ayatnya. Tanpa kenal Allah, saya yakin Allah mendengar. Waktu itu jangankan bisa umroh, jangankan bisa haji. Rumah aja masih ngontrak. Penghasilan masih 10.000 sehari. Betul. Kalau dikataan mustahil ya, waktu itu mustahil. Tahun berapa itu Pak? 2000-an atau 2000-an. Oh, setelah udah menikah, punya anak ya? Udah menikah. Iya. Tahun 2000 atau 2000 lah. Itu ketika Pak Haji ziarah-ziarah ya? Ini ahli jarah nih. Jadi Pak Haji katanya nih ahli jarah nih, inspirasi buat kita semua ya. Katanya kan ada yang menyebutkan jarah wae senajang naon segala macam. Nih bisa diceritakan Pak Haji jarah dari kapan terus sampai sekarang terus, sehingga bukan hanya jarah ke pemijahan ya, bahkan jarah ke tanah suci pun akhirnya jadi rutin. Bagaimana Pak Haji? Kalau ziarah itu kalau orang belum punya ilmunya jangan ziarah. Saya tidak merekomendasikan untuk ziarah kalau nggak punya ilmu. Nah ini karena ziarah itu gini, antara syirik dan sunnah itu hanya setipis, beda tipis lah. Betul. Beda tipis, gitu kan. Orang kan kebanyakan itu ziarah aja. Orang minta kuburan buat apa? Kuburan nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi kalau saja itu kita ziarah itu ke orang-orang soleh, ke orang-orang, ke yang kata orang waliullah. Kalau saya nggak tahu beliau itu waliullah atau enggak, saya nggak tahu. Karena kalau kita menghukum, oh ini waliullah, berarti otomatis kita juga mengaku wali. Oh betul. Ya, karena yang mengerti jasa wali adalah seorang wali. Jadi saya tidak berani mengatakan beliau adalah waliullah. Saya mengatakan solihun aja, orang-orang soleh aja gitu kan. Kalau saya kan mengatakan orang-orang soleh. Walaupun mereka mengawalinya karena ada wilayahnya, karena ada petilasannya gitu kan. Betul. Tapi saya katakan beliau ada orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah gitu kan. Kita ke sana kan ziarah itu niatnya cuma dua. Kita ziarah itu niatnya cuma dua. Satu, kita mau mendoakan
Betul. Kedua, kita mau mendoakan dan berdoa. Pertama tadi kita mendoakan kepada orang yang kita ziarahi. Kalau guru kita ya guru kita doakan. Kalau orang-orang soleh kita doakan oleh orang-orang soleh. Setelah kita mendoakan selesai, kita berdoa kepada Allah di hadapan beliau dengan harapan selama kita berdoa kepada Allah, mereka yang kita doakan tadi itu ikut mendoakan kita juga atau mengaminin apa yang kita kepada Allah. Iya. Itu syariat ziarah itu begitu. Gitu. Karena saya kan mungkin dari orang-orang NU, ayah saya itu udah biasa ziarah, udah biasa gitu kan. Betul. Saya dibawa ziarah itu dari tahun 70-an ke Pamijahan itu. Subhanallah. Tahun 70-an. Sampai sekarang terus rutin ya? Alhamdulillah. Tahun 3 kali lah. Subhanallah. Itu. Rutin, istiqomah, yang penting. Karena sesuatu hal itu kan yang paling susah itu istiqomah. Istiqomah. Bukan memulainya. Betul. Kita mulai gampang, istiqomahnya bisa nggak? Nah itu, itu yang paling susah memang istiqomah. Tapi istiqomah di sini kan bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah ya. Ini mah asli, istiqomah asli ya. Jadi Pak Haji ini subhanallah istiqomah. Jadi ini si ahli jarah kalau saya menyebutnya. Sehingga masalah kesuksesan itu Allah yang ngatur karena dia istiqomah. Tadi teh manjada wajada, yakin dengan kesungguhannya, penuh semangat juang. Apapun yang mungkin yang sampai sekarang yang Pak Haji ingin itu semua tergapai ya? Atau ada masih keinginan apa yang belum tergapai nih? Alhamdulillah. Semuanya ya? Enggak, saya rela tadi. Kalau bilang ahli ziarah enggak lah. Bukan ahli lah. Cuman tukang jarah. Enggak lah. Kalau seneng, iyalah seneng. Seneng jarah ya? Seneng jarah, seneng gitu. Karena bagi saya itu jadi itu cara untuk mencas diri. Betul. Mencas diri. Karena background saya itu kan, saya bukan seorang santri, saya bukan seorang ustadz, apalagi seorang kiai, enggak lah. Ilmu agama saya itu, seginilah. Nah ini, tawado ya. Enggak. Jadi, apanya, kita itu, kalau saya percaya, kita berkumpul dengan siapa, kita akan ketularan orang itu. Misalkan kita berkumpul dengan tukang asin, minimal kita bawa asin. Bau asin, betul. Kita berkumpul dengan tukang minyak wangi, kita pasti bawa minyak wangi. Ya. Ya saya mengharapkan ya, saya ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan saya jadi soleh. Itu aja. Amin. Ya Allah, ya itu Allah. aja gitu kan. Betul. Jadi inspirasinya itu aja kalau. Karena alhamdulillah lah, rutin itu satu bentuk mahabbah. Saya bentuk mahabbah ke waliullah, bentuk mahabbah ke guru, karena guru saya itu dulu itu dia itu alhamdulillah mahabbah terus setiap sejarah. Betul. Jadi ada niat juga saya melanjutkan. Jadi kalau saya gini kan, kita nggak tahu teh ini seorang solihin, ini apa, ini ini tuh gimana, sejarahnya gimana, kita kan nggak tahu. Nah, kalau saya misalnya gini, saya lihat almarhum guru saya itu suka jalan ke sini, jalan saya dibawa saya ke sini, dibawa jarah ke sini, dibawa jarah ke sini. Ya udah aja saya ikutin aja. Ya, ikut aja. Jadi misalkan beliau sering ke Pamijahan, ya suka saja ke Pamijahan gitu. Betul. Ya alhamdulillah saking seringnya hampir semua kenal ke Pamijahan. Ya Robi. Subhanallah ya Pak Haji. Luar biasa nih Pak Haji akhirnya. Karena sering aja lah. Bukannya Pamijahan. Akhirnya dari 2015 kebetulan bareng-bareng kita sering terus berlanjut ziarah sampai ke Baitullah, bahkan bersama keluarganya. Ya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama guru-gurunya. Ini yang sangat luar biasa Pak Haji, menginspirasi kita semua yang dulunya asalnya anak guru ya, anak guru SD mungkin ya. Terus juga lulusan SPG harusnya jadi guru nih. Jadi guru. Tapi jadi tukang kresek. Tukang kresek, tapi kresek tuh tontonan ya. Nah, ini Pak Haji yang sapi ya, Pak Haji ngurus juga sapi. Katanya tahun kemarin itu sampai dibeli oleh timnya Jokowi gitu ya. Enggak, bukan punya saya itu mah. Oh iya, tapi kan Pak Haji yang ngurus itu, ya. Itu mah saya punya temen. Iya. Saya punya temen
kebetulan dia ngurus sapi, Iya. ngurus sapi gitu kan. Sama cuman ya gitu ikut aja gitu kan. Ikut apa? Itu mah ikut. Tawadhu, Pak Haji, Pak. Ikut gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan butuh sapi untuk kurban boleh lah ke saya boleh. Iya. Bisa dikondisikan. Itu di kandang itu ada berapa biasanya untuk kurban? Katanya kemarin itu tahun kemarin habis 600 ekoran lah. 600 ekor ya. Wah, luar biasa ya. Subhanallah, itu spesial untuk kurban ya Pak Haji ya, atau itu kandang Sari Tani yang di itu namanya Sari Tani, ownernya Pak Dedi. Oh gitu, iya. Ownernya gitu kan. Iya. Kalau saya cuma dekat aja, cuma temen. Iya. Cuma temen gitu kan. Pak Haji, gini Pak Haji, menginspirasi kita semuanya yang tadi kan dari asalnya karyawan ya di perusahaan apa Kresek gitu ya. Terus akhirnya Pak Haji berani mandiri sampai akhirnya 5 tahun merintis. Karena apa? Di antaranya itu karena kepercayaan ya. Karena orang-orang itu sudah percaya ke Pak Haji. Nah itu kan karena sebelumnya Pak Haji kan terus bekerja keras untuk bisa meyakinkan para pelanggan tersebut. Sampai akhirnya sekarang di tahun 2024 ini Pak Haji akhirnya bahkan sekarang menjadi bosnya kan. Kalau sementara yang itu udah beda ini lagi ya, yang perusahaan Pak Haji dulu mah udah beda pangsa pasar lagi ya. Ini mah lain lagi ya. Bareng aja. Oh barang-barang ya. Bareng-bareng aja. Iya. Jadi sistemnya gini sistemnya. Saya memasarkan daerah Cianjur dan sekitarnya gitu kan. Saya cuma memfasilitasi teman-teman yang butuh barang. Betul. Misalkan teman saya di Jakarta, saya punya banyak teman kan relasi gitu, ngobrol. Oh ini butuh proyek, saya jembatani gitu, jembatani gitu kan. Itu pasti aja. Masih bisa ya kalau pesan kresek masih bisa. Bisa ya. Bisa. Nanti bisa. Kalau misalkan sobat ngopi semuanya ada yang butuh kresek dengan harga yang grosir tentunya, atau memang ada reseller atau distributornya Pak Haji di tiap-tiap daerah atau bagaimana ini? Kalau misalkan memerlukan dalam jumlah banyak, misalkan perusahaan. Pabrik sih udah ada di tiap daerah udah ada. Udah ada lah. Kita nggak ngacak misalkan kita sesuai kota cuma dua titik aja di tiap kota. Oh iya betul. Untuk kota itu biarkanlah mereka yang mengolah gitu kan. Jangan rakus lah. Betul. Jangan rakus lah. Subhanallah Pak Haji ya. Jadi gini kan kita itu niatnya itu kan usaha itu adalah ibadah. Betul. Jadi kalau ibadah ya kita harus menghindari apa-apa yang dilarang oleh agama. Betul Pak Haji. Jangan jadi kita itu kiblat bisnis itu jangan sampai kiblat bisnis kayak orang-orang non muslim misalkan ya. Betul. Katakanlah katakan orang Chinese gitu kan. Mereka kan bisnisnya itu kan tidak memakai akidah Islam. Betul. Enggak. Karena kalau kita kan harus pakai kaidah Islam. Iya Pak Haji. Satu contoh gitu kan. Menimbun barang. Menimbun barang itu bagi kita kan tidak boleh. Hukumnya haram. Iya. Tidak boleh. Nah, gimana caranya kita misalkan gini. Harga A mau naik nih, kita punya ya beli aja, masukin ke gudang. Yang nggak boleh itu kita tahan. Orang ada yang beli kita tahan. Oh iya betul. Tapi kalau kita beli sebanyak-banyak sebelum harga naik itu boleh. Iya, semampu kita, semampu duit kita punya uang berapa kita beli aja semua. Nah orang yang mau beli kita jangan bilang nggak ada. Orang mau beli kasih aja terus. Iya. Ada. Gak mungkin habis dah. Gak mungkin habis. Nah nanti seiring berjalan waktu kan barang belum habis semua, ikutnya harga naik ya itu masih boleh. Iya. Itu yang nggak boleh. Jadi itulah yang akidah Islam. Jadi salah satu contoh akidah Islam itu kita menjual barang cash atau kredit dibedain. Oh iya benar. Nggak boleh. Nggak boleh. Harga segitu
sakitu, wayahna kada sakitu di kredit ge. Ya. Misalkan ini kalau cash 100, tapi kalau kredit mah jadi 300 itu nggak boleh. Betul. Menurut Islam. Betul. Itu akidahnya. Terus saya pesan kepada teman-teman semua itu dalam bisnis itu yang sekarang yang udah dilupakan, paling itu wajib. Boleh dilihat sekarang itu. Wajib, tapi udah banyak ditinggal oleh para pedagang itu adalah ijab qabul. Benar Pak Haji. Boleh. Karena gini, hukumnya kan, Pak Ustaz tahu kan, ijab qabul itu adalah bagian rukun dari jual beli. Betul. Kalau nggak jual beli nggak sah kan? Iya betul. Iya. Sekarang banyak ditinggalkan ya. Nah, iya. Betul. Makanya keberkahan itu udah ambil hilang. Betul. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah Pak Haji ya. Sangat menginspirasi sekali buat teman-teman sobat ngopi semuanya. Ya, mudah-mudahan subhanallah. Ini ya, subhanallah. Jagoan kita ini. Ya, mudah-mudahan justru Pak Haji berkah ya. Allah telah memberikan yang luar biasa kepada Pak Haji. Tinggal kita mensyukurinya semuanya ya. Insya Allah Pak Haji dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, usahanya terus semakin lancar. Nah terakhir Pak Haji ini Mas bukan kata-kata terakhir tapi ya, ini Mas silahkan untuk ini kepada sobat-sobat ngopi semuanya sebagai inspirasi, mau amanat atau atau pesan-pesan khusus lah dalam tadi tentang jual beli yang tadi itu Pak Haji. Terakhir dari saya itu kan untuk para pelaku usaha, terutama para pelaku usaha yang muslim, gitu kan. Saya cuma titip satu, ijab kabul itu jangan ditinggalkan. Iya, betul. Karena itu merupakan salah satu syarat sah jual beli. Betul. Kalau syarat itu kita tidak dilaksanakan, berarti dalam konteks hukumnya tidak sah. Iya. Berarti hasilnya juga akan haram. Iya, betul. Uang haram ada yang berkah. Betul. Itu salah satunya. Yang paling penting kita itu jangan cari senang. Kita jangan mencari kesenangan, tapi carilah ketenangan. Oh iya, nah ini nih. Jangan cari kesenangan, tapi carilah ketenangan. Bagus kuatnya ya. Karena banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ini tenang. Tenang aja, gitu. Rezeki udah Allah yang ngatur, kita mah cuma berusaha, kita mah cuma berikhtiar. Ikhtiar kita lillahi ta'ala, biarkan urusan yang ngatur rezeki Allah. Kita mau berusaha dan berdoa aja. Iya, alhamdulillah ya. Luar biasa nih. Ya, Pak Haji banyak sekali yang disampaikan buat kita semuanya sobat ngopi semua. Tak lupa Pak Haji silakan untuk ngopi ya. Ini disponsori sama ya Udud ngopi ya dari AOC Lot of Coffee Alpatu ya yang ada di Soreang Kabupaten Bandung, juga disponsori oleh Taruna Beton. Punya dari ketua yaitu Pak Haji Purnomo di Indramayu, juga jaket keren dari Pak Sekjen, juga Harmonis Komputer dan juga Zentur ya. Zentur ya, insya Allah. Zentur itu bagaimana nih? Subhanallah. Testimoni ini, testimoni Zentur. Subhanallah lah. Sampai saat ini saya belum berani mencoba untuk ke travel lain. Oh gitu, subhanallah. Karena gini lah, saya sering-sering umroh kan, saya ngobrol sama jamaahnya yang dua jantan, ini mah gini lah, gini lagi. Oh gitu ya. Oh gitu. Belum pernah Pak Haji ya, belum pernah merasakan. Belum. Lancar-lancar saja. Kalau sama Kang Jan alhamdulillah lah. Karena kita udah dekat juga, udah akrab juga gitu kan. Jadi semua alhamdulillah beres. Alhamdulillah semua lancar. Nanti mah Pak Haji bareng-bareng kesananya dengan saya ingin melayani Pak Haji dan keluarga ya insya Allah. Insya Allah semuanya pokoknya mudah-mudahan tadi ya ada ijazah nih. Saya mau ijab kabul dulu. Tadi adalah sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ditampinya kobil tuh mudah-mudahan abdi sareng sobat ngopi sadayana bade didawamkeun nya. Mudah-mudahan sadayana tiasa uwah-uwih saur Mama Kudang tadi teh nya.
Amin. Mudah-mudahan. Amin. Itu saja mungkin ya obrolan kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan nih Pak Haji terkenal dengan gun plastik ya. Beliau pengusaha plastik juga, beliau dari sejak lama tahun 70-an sering ziarah juga ke Pamijahan, kemana beserta dengan guru-gurunya, dan akhirnya sering ziarah ke Baitullah bersama dengan Zentur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.